Setuju, setuju, Pak. Setuju, setuju. Aku Iya sealiran Pak Pak ini Ustadz. Pak. Kayaknya aku sealiran dengan ini Pak. Aliran apa itu? Aliran air. Ya sealiran dengan inilah apa? Iya. Eh, aku tidak ada. Aku tidak ada. Aku tidak ada. Aku percaya. Sebenarnya seluruh manusia itu sealiran dengan kita semua, Kang Mas. Seluruh manusia sealiran, tapi ada yang sadar, ada yang tidak, ya kan? Iya, iya, iya. Iya, iya, Kita iya. sealiran dari tanah, dari ibu yang satu, digandung dari ibu yang satu dari tanah, dihidupi dengan hidup yang satu, yakni Allah. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita adalah saudara, maka hidup ini indah. Tapi Allah sukanya seperti ini. Kalau semua manusia ini sadar, lah apa lakonku di dunia ini? Ya udah asik dong, enggak kan? Iya, iya, iya. Jadi sekarang makanya ada saya kembali ke perbedaan. Oke. Jadi sekarang kembali ke syariat lagi Pak, saya Pak sekarang. Benar. Kenapa? Karena syariat itu puncak-puncaknya manusia. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah supaya kelihatan syariat manusianya. Ya enggak? Iya, iya, iya. Ya. Maknanya bila manusianya sudah mengenal Tuhannya, maka itulah syariat-syariatnya para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan para rasul terdahulu tidak mengaku-ngakui apa yang digerakkan ini syariat manusianya. Bukan olahraga manusianya. Akan tetapi olahraga ini sudah disandarkan kepada olah jiwa. Jadi adanya olahraga ini, adanya pergerakan raga ini karena adanya jiwa. Jiwa inilah yang mengolah pergerakan raga. Allah inilah yang mengolah olahraga. Maka ketika manusianya sudah menyadari itu, maka syariatnya pasti benar. Ya enggak? Iya, iya, iya. Bila manusianya sudah ketemu syariat yang benar, pasti melihat syariat orang lain ya benar semua. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Tidak ada perbedaan lagi sudah. Asik. Katanya Kang siapa ini? Kang Rehan asik. Enjoy saja ya kan. Sudah tidak ada perbedaan lagi. Kalau hanya Tuhan yang tampil ya kan. Iya, iya, iya. Iya. Tapi masih belok. Saya masih belok sedikit. Iya silakan. Tidak apa-apa. Belok, lurus itu asik ya kan. Iya sekarang. Iya. Jadi tidak ada yang salah. Ingat, lupa, taat, maksiat. Bila tidak ada manusianya, ya tidak ada yang salah. Kenapa? Semuanya adalah panggungnya Allah pribadi. Bukan panggung pribadi manusianya, ya kan? Iya. Tapi jangan salah sangka. Jadi bila manusia sudah mengenal Allah, manusianya sudah tak bisa merekayasa lagi apa yang mau dikerjakannya. Beda dengan orang-orang yang salah paham tentang Tuhan. Orang-orang yang salah paham tentang Tuhan, mereka dengan asiknya berkayasa perbuatannya. Ini perbuatan Tuhan. Aku mencuri, berzina, aku meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Ini kan aku mengenal Tuhan. Ini kan rekayasa hawa nafsu manusianya yang pura-pura mengenal Tuhan, ya kan? Iya, betul. Setuju. Jadi kalau manusianya sudah mengenal Tuhan, benar-benar mengenal Tuhan, manusianya sudah tak bisa rekayasa lagi. Katanya begini, ada pertanyaan. Ada pertanyaan sahabat begini. Pak Ustadz, bila saya sholat makmum masbuk, sementara imamnya ini bukan orang makrifat atau baru orang syariat saja. Kira-kira sah enggak ibadah saya, sholat saya bila saya bermakmum kepada orang yang tidak mengenal Allah? Bagi orang-orang yang merasa makrifat, bagi orang-orang yang merasa mengenal Allah, bagi orang-orang yang masih merasa dirinya yang tahu ilmu ketuhanan, ya pasti tidak sah. Kenapa? Karena manusianya masih ada.
merasa dirinya yang lebih khusyuk, merasa dirinya yang lebih mulia daripada orang yang mengimami itu. Ya enggak? Ya. Enggak sah. Kenapa? Karena di sininya ada najis. Najis manusianya. Kenapa? Karena masih memandang manusia lain itu adalah bukan dari saudaranya, bukan dari serpihannya. Akan tetapi bila manusia yang benar-benar mengenal Tuhan, menghadap apapun, bermakmum kepada siapapun, bila tak ada uripe Allah, ya tak akan terjadi semua itu. Maka sah bagi manusianya bila bermakmum Allah saja, meskipun secara syariatnya imam orang yang tidak mengenal hakikatnya, siapakah yang memberan? Iya kan Kang Mas? Oke, maaf Pak, ini baterai saya habis. Saya mundur dulu. Iya. Assalamualaikum. Ya silakan Kang Mas Asif. Terima kasih atas kunjungannya Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan Kang Mas yang lain. Iya Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. Gantian saya yang mendengarkan. Iya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya tadi tertarik dengan manunggaling kawula Gusti. Kalau menurut pendapat saya sendiri ini Pak Ustadz. Ini kalau pendapat saya. Ini Kang Heri ya? Kang Heri ini ya? Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Kawula sama Gusti itu hanya sebatas sebutan saja, nama saja. Toh juga wujudnya satu. Ibaratnya kayak zahir. Iya, kayak zahir dengan batin itu cuma nama. Hakikatnya cuma satu juga. Seperti zat dengan sifat itu juga cuma nama saja. Wujudnya cuma satu. Sifat juga itu isinya zat. Kemudian apa tadi? Zahir batin. Zahir itu isinya juga batin. Kawula Gusti, kawula itu isinya juga apa Gusti. Jadi cuma sebutan saja. Pada ikatnya manunggal satu Pak Ustadz. Itu menurut saya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Betul. Maknanya begini. Bila tak ada uripe Allah, maka tak akan ada sesebutan-sesebutan itu. Maka hancurkan, tenggelamkan di dalam uripe Allah semua itu, beres sudah. Kalau sudah ketemu uripe Allah, selesai semua pembahasan. Nyawa, jiwa, hati, hakikat, makrifat, toreko, syariat, selesai di dalam uripe Allah. Memang bila masih manusianya yang memegang kendali hidup ini, ketika manusianya masih mengaku-akui bahwa urip ini, hidup ini, sinar ini masih sinar manusianya, ya semuanya masih olahraga. Olahraga di dalam kepayahan yang tidak ada faedahnya. Bagaimana caranya olahraga itu kembali kepada olah jiwa? Ya maknanya jiwanya ya harus digembleng, jiwanya harus dilatih agar semua olahraga atau semua syariat yang dipergerakkan oleh raga ini agar kembali lillah, tidak diaku-akui milik manusianya. Bila manusianya sudah tak bisa lagi mengaku-akui pergerakan atau olahraganya, apakah mungkin manusia membangga-banggakan dirinya? Apakah mungkin manusia punya perasaan ujub, iri, punya perasaan riak bila semuanya bukan milik manusianya? Itulah penghancur fahsya wal mungkar ketika manusianya sudah kembali ke dalam kemakhlukannya. Makhluk bisa apa-apa. Lalu siapa yang bisa apa-apa? Apa bisa apa badan ini? Hanya diperjalankan sejak dari tanah dulu sampai sekarang hingga kembali menjadi tanah lagi, hanya menjadi khalifahnya, hanya dipakai oleh Allah sebagai pagelaran. Supaya apa? Supaya terlihat, ini loh aku, kata Allah, indani anallah. Tapi ketika manusianya masih hanya melihat dirinya di dalam hatinya, selamanya manusianya
bergentayangan kepada apapun yang diberhalakan di dalam dadanya yang selain Allah. Monggo dilanjut Kang Mas. Waalaikumsalam Kang Gubung. Loh, ketiduran ya, kok sepi ya? Khusyuk mendengar. Mengkaji diri sendiri. Iya. Jadi selama ini kita ini termasuk saya ngeyel. Enggak, yang wujud hanya aku, Abdul Halim, Allah gaib. Berarti bila aku yang wujud, berarti akulah sebagai pencipta apa-apa, apapun yang kulakukan. Sementara Allahnya gaib, mana bisa Allah berkuasa atas diriku? Wong Allahnya gaib. Inilah kita selama ini jadi Tuhan, tidak terasa. Kita jadi Allah, tidak terasa.